Nah, versi Mongol itu orang-orang yang ingin menggabungkan bahwa ini kubilakan dan kemudian Genghis itu kebesaran Genghis Khan itu menguasai seluruh Asia sampai ke Asia Tengah, sampai ke Timur Tengah, sampai ke Eropa Timur. Itu penguasaan itu, kebesaran itu terlalu, jadi ingin menghubungkan bahwa orang itu adalah turunan dari pasukan itu musim Mongol ini. Itu salah versi. Kemudian ada versi lain yang berkembang waktu Indonesia merdeka. Kalau versi kelompok Indonesia mengatakan bahwa orang Asia Tenggara itu berasal dari dataran tinggi Yunan yang di Cina Selatan, Cina Tengah, tapi bagian selatan itu dekat dengan di sebuah Sungai Mekong yang berdekatan dengan Thailand. Itu berasal dari situ, turun sampai ke Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, terus sampai ke Minang. Nah, tadi kan Bung Bodeso jelaskan ada sekitaran menurut Prof Ratu ada 110 versi, no? Nah, kalau bagi sejarawan Minahasa ini bagaimana? Yang mungkin yang paling mendekati atau yang versi dianggap paling populer, yang seperti apa dari Toar Rulimut? Jadi ada versi mitos. Jadi bagikan, ada versi mitos, ada yang versi sejarah, apa? Legenda itu. Nah, ya legenda yang paling utama bahwa Indonesia dari utara, dan legenda mitos mitologi itu mengatakan bahwa orang Minahasa itu berasal dari lemur yang dari batu yang kemudian mengeluarkan suara atau telur keringat dari batu yang berumur keringat pun tiba-tiba muncul perempuan. Kemudian karena dia semua sendiri di situ, dia berdoa menghadap ke beberapa arah. Nanti itu nanti dia menghadap ke arah barat, dia ada rasa rasa hamil. oh tiba-tiba Karema muncul dari Dalam satu versi itu ada mengatakan bahwa Karema itu ada suara yang menemani dia. Itu banyak versi. Itu versi mitologi yang paling populer. Versi Tonsea itu mengatakan bahwa Toar Rulimut itu adalah putri yang berbeda dengan Panglima. Nah, dari mana dia dari utara kan? Nah, mungkin itu Panglima dari Kayangan gitu. Nah, tapi ya ada juga itu dari Kayangan yang dari Kasendukan. Kalau istilah orang Minahasa itu yang disebut Kayangan atau surga di mana itu Kasendukan. Itu lebih umum gitu, Kasendukan. Ada versi, ada yang batu aput itu, batu aneh kan, batu apa? Tumideng, ya. Itu ada tuh batu-batu itu yang tandeng, batu bersusun itu katanya orang batu itu bersusun sampai ke langit, kemudian ada tumideng itu kemudian dia potong suatu masa seperti ada masalah mau dipotong akhirnya turun tuh itu yang tumideng. Jadi tadi kan sudah tahu. Jadi banyak juga mungkin teman-teman generasi milenial. Jadi apa hubungan sebenarnya Toar Rulimut sampai di daerah Watu Pinapetingan? Karena hari ini ya jujur kalau mungkin generasi Minahasa yang muda-muda tahu Watu Pinapetingan ini yang paling awal lah karena banyak yang dikampanyekan. Tapi kan tadi Bung Bodo jelaskan awal muasal pemukiman dari Toar Rulimut dari Turin Tanah di daerah selatan sana. Jadi kembali ulang ke masalah tadi yang ke. Jadi orang menetap ke Watu Pinapetingan. Atau seperti itu itu. menetap. Cuman kongres itu ada di situ. Jadi dari dari Minahasa Selatan di Turin Tanah itu di kompleks di Takan itu orang kemudian anak cucu Dato' Lemur itu kan kemudian
berpencar karena snowfall di situ itu berpencar. Ada yang ke kalau Lubuyong Porong itu pindah ke sini ke dulu ini pulau ini disebut Punten Lubuyong Porong. Iya. Jadi Punten itu punya pulau dari Lubuyong Porong, Lubuyong Porong di pulau yang ini. Lembek kan arti selat. Itu Tasela. Sebelah. Tasela. Tasela dan ta. Pulau Lembek. Kemudian ada yang ke daerah selatan itu yang Suwawa, kemudian ada Pupuk Mandolang, Ponto Mandolang, ada banyak itu dan punya tersebar seluruh Minahasa. Nah, itu sebabnya sampai sekarang itu kenapa itu klaim tanah Minahasa itu dari Likupang, utara sampai Pulau Lembeh sampai ke Modoinding. Kita pulang kerja. Sampai maksudnya Danau Moat sebenarnya ada daun di film sebelah Kerja dah. itu yang tuh batas sebenarnya karena soal itu pulau itu nama Atau kan mau pakai auto kan mantar pada orang. Jadi pulau di sebelah selatan ada Danau Moat ada itu pulau kecil itu pulau Kramat itu itu yang Buat sudah komprehensif mungkin secara luas Bung Boda bicara tentang OR Lumimut. Jadi hari ini juga kan ada juga kawan kita yang pelaku budaya seniman juga budaya Minahasa, Indri Lengkung yang berhari ulang tahun. Nah, bagaimana pesan-pesan dari sejarawan kita? Apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan, mungkin motivasi atau semangat seperti apa ya, disilakan. Ibu pada pendirian itu dan Sehat selalu. Ya, itu pemaparan yang panjang dari sejarawan Minahasa Bung Godewin Talomewo dan kami dari juga kawan-kawan seniman pelaku budaya Minahasa mengucapkan terima kasih kepada keluarga di tempat ini, terutama kepada budayawan Minahasa Indri Lengkong yang telah membuka ruang untuk kelestarian budaya Minahasa, untuk kita berbagi pengetahuan, pengalaman, dan juga kita menikmati, ya, membuka ruang-ruang seni, ruang-ruang untuk pelaku seni berkarya dan membagikan inspirasi dan kampanye agitasi yang harus kita perjuangkan di tanah Minahasa. Demikian dari kami dan tabea pakatuan mo pakawawira. Jadi untuk suara sedikit adil, jadi kurang itu bagus. Jadi mungkin banyak yang sudah mengetahui musik-musik tradisi Kalimantan. Nah, kebetulan juga saya jadi sebagai pelaku seni budaya. Ya, belum lama lah saya menjadi pelaku seni budaya dari tahun 1982. Ya, berkarya di Taman Mini waktu Taman Mini masih baru berdiri sampai pensiun di tahun 2017. Ya, masih baru lah untuk di budaya. Ya, ada di sini mungkin kebetulan juga sebagai seniman pikisan, jadi saya jarang menyanyi. Namun saya senang membuat suatu jingle dari beberapa musik-musik tradisi. Ada beberapa jingle yang mungkin sedikit di luar kebangsaan yang dibeli oleh Malaysia, ada juga yang di Indonesia. Mungkin beberapa dokumen saya kebanyakan saya keep
Ya karena kan kita buat karya itu kan kalau dicuri sama orang rasanya gimana gitu. Ya kalau udah dibayar lain lagi ya. Jadi di sini ada beberapa musik. Sini gua tua.
ulang tahun untuk Indri. Tadi lagu untuk persahabatan disebut ini nonim ya. Nonim ini musik ini. Jadi lagu tradisional disebut dodiot. Dodiot kampung kita itu. Nah, ada beberapa elemen musik yang saya ciptakan lagi. Ini mengenai ada kebiasaan buruk dari suku kami. Sebelum berdoa, kami mengucapkan salam terhadap angin, air, dan tanah. Di mana kami ingin agar angin dan air dan tanah ini adalah nafas kami, bahwa kami hidup di hari esok dan hari ini. Tapi ini disebut sebuah karya kalau dalam bahasa Indonesia menyatu dalam alam, mencari nafas di tengah semesta. Itu kalau bahasa Indonesia. Jadi ini salah satu musik yang saya pernah buat, kemudian dibawakan oleh anak sulung saya. Mungkin ada beberapa di YouTube. Pulau Borneo. Iban itu dia punya areal dari utara Kalimantan Barat sampai di Brunei, sampai di selatan Sabah. Ada 135 suku. 135 suku terdiri dari hampir 200 dialek bahasa Iban yang berbeda. Dan juga mungkin kalau mendengar suku Dayak Iban disebut The Pirate Sea
from East Asia. Ya, nenek moyang kami memang bajak laut. Jadi orang menganggap bahwa orang pedalaman tidak pernah ada di perairan lautan. Nah, tetapi kami cukup merepotkan dinasti Cina dengan kolonial Inggris. Jadi kalau mungkin kapan-kapan main ke kampung kita, mungkin kalau di Kalbar, Kalau nggak salah wanita apa yang Mongol tuh di zaman itu kan? oh beda era. Ada satu kelompok dari anak suku Iban. Mungkin kalau dari Adam mungkin iya sama, tapi belum ada perbandingan apa Mongol dengan Iban itu. Enggak, maksudnya ada kerja sama-sama di bajak laut. Oh, mungkin eranya Mongol berkuasa dengan Iban ekspansif itu berbeda di zaman. Apa? Mangindano. Mangindano memang ada di catatan tersebut. Cuma sebenarnya bukan Mangindano, suku Ilunan. Ya, itu dia. Nah, Cuma banyak kalau Mangindano mereka ke arah selatan, Ilunan di sebelah barat. Iya. Nah. Jadi memang benar itu. Tapi the Pirate of Tribes itu nggak hanya suku Iban, tapi ada salah satu suku lagi namanya suku Murut, the Pirates of Eastern Asia. Jadi kalau misalkan mau mengkaji apa bajak laut, sejarah bajak laut sebenarnya ya di Borneo. Jadi dari situ bisa dikaji ulang. Terus kemudian salah satu tempat culture village terkenal di Indonesia dengan di Malaysia mungkin disebut Headhunter Village. Memang di tempat kami masih dijaga tradisi berburu kepala, tapi sudah tidak lagi. Tapi untuk histori dan kenangan-kenangan di kampung pemburu kepala masih ada. Kalau misalkan ke sana, boleh melihat rumah panjang kami di sana. Ada di Kucing, ada di Indonesia di bukan di Sungai Utik mereka sudah nggak ada, tapi di daerah selatannya di daerah Betung Kriun itu masih ada. Terus di Lubu Hantu masih banyak antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, kemudian di Brunei juga masih ada. Jadi kalau masuk di sana di Headhunter Village, bisa berkunjung untuk meriset untuk culture di sana. Mungkin biayanya cukup besar karena disebut pedalaman. Ya, perjalanan di dalam sungai itu menempuh 4 hari ya. 4 hari 3 malam. Jadi karena posisinya yang disebut di dalam itu karena tidak akses jalan yang bisa tembus ke dalam. Begitu pula dengan untuk di tempat kami itu kan disebut rainforest. Rainforest itu untuk menapaki tempatnya itu berbeda dengan di Minahasa, mungkin lebih enak ya. Banyak batu-batu, sedap pemandangan, sejuk, hawanya dingin. Kalau di sana uap panas, becek sampai sedengkul, pacet ada banyak. Kalau buaya sampai di kota Pontianak banyak, di setiap got begini ada buaya. Jadi ya suasananya mungkin lebih alamnya mungkin kurang menerima tempat, jadi disebut kepedalaman seperti itu. Ya, mungkin cukup mengenal biografi dari Borneo, disebut pedalaman seperti apa. Good joy with your birthday today. Yeah,
I hope you have a happy and healthy life. full week. And yeah, thank you that I could join you today. Iya itu Santi. Yeah, it's Sandy. Oke. Thank you. Yes, Bro. thank you. Iya thank you brother.